Kata orang di medsos, cinta tak mengenal warna kulit, tapi cinta mengenal warna duit. Kalau papa kerja, mamah belanja. Kalau papa nganggur, mamah kabur. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dia dipeluk-peluk. Tapi kalau dompet lakinya lagi nipis, laki megang bilangnya najis. Jijai bajai najong tralala. Enggak syukur sama suami. Ibu-ibu ini kalau pengen masuk surga, jadilah istri nerimo. Kalau dikasih suami, Bu, uang belanja 30 juta sebulan, nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Ini mah boro-boro. Ini berhubung ada bapak-bapak, Pak, saya kasih tahu sama bapak-bapak, himbauan ini. Jangan cuman nuntut istri nerimo. Suami juga jangan pelit. Ini sudah pelit bin pisit alias kemehit, kedekut. Ibu-ibu ini paling sebel sama suami yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Ada nggak zaman sekarang, Bu? Yang mana orangnya? Kalau di sini sekali-kali panggil istri, mama, meriki mama, sini kudai, ayat naon papa, duduk mama, bapak. Begitu istri duduk, rogoh kantong kanan, keluarkan duit 15 juta, banting, celegar. Ini uang apa papa? Ini uang belanja mama. Beli beras, bayar token, ongkos anak sekolah, cicilan kulkas, cicilan motor, cicilan seragam pengajian ini. Kira-kira mama cukup? Ya cukup papa. Malah ada sisanya. Ya kalau nyisa, simpen tabung sama mamah, itulah alhamdulillah. Bini mau nyimpen duit, nanti dulu mama, engke halah atuh. Naon deui atuh papa, kata si Ece. Ambil lagi duit 15 juta, banting lagi, jeleger. Ini apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Capek mama masak, capek mama ngurusin anak-anak kita mama. Ini bonus untuk mama. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya 30 juta. Mau nggak, Bu? Mimpi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, utitu bil buraq, malam itu didatangkan kepadaku buraq. Faraqibtuhu hatta ataitu baital maqdis. Aku menunggangi buraq ini, kata Nabi, sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di mana, Bu? Pasir Putih, di Palestina ya. Sampai di Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Tsumma dakhaltul masjida fa shallaitu fihi rak'atain. Lalu aku masuk masjid, kata Nabi, sholat 2 rakaat. Selesai sholat Nabi kaget karena di belakangnya penuh makmum. Tadi waktu sholat nggak ada orang, selesai sholat penuh, ternyata malaikat menyertai. Ini Masjid Ar-Rahman ini kalau subuh penuh sama nyamuk. Nyamuknya mubeng kemana-mana.
Nabi sholat 2 rakaat, tsumma kharajtu, selesai sholat 2 rakaat aku keluar, kata Nabi. Faja'ani Jibril, di beranda masjid, di luar masjid mendatangi aku malaikat Jibril. Bi'ina'im min khamrin, menyodorkan secawan khamr, katakanlah gelas ya, segelas khamr, wa ina'im min laban, dan segelas susu. Nabi disuruh milih khamr atau susu. Tahu khamr, Bu? Khamr itu susu genderuwo. Bahasa kitanya apa? Tuak. Tuak itu warnanya putih, susu juga warnanya putih, sama tampilannya, sama warnanya, tapi beda isinya. Maka jangan tertipu dengan penampilan. Nabi disuruh milih. Nabi mikir, pilih susu atau khamr atau susu. Maka kata Nabi, fakhtartul laban, aku pilih segelas susu. Wa qala Jibril berkata, ikhtartal fitrah, pilihan kamu tepat sekali Muhammad. Laqad asabtal haqq, pilihan kamu benar. Loh Jibril, seandainya yang saya minum tadi khamr, apa jadinya? Kata Jibril, Muhammad, seandainya engkau minum khamr, maka itu akan menjadi pertanda, akan menjadi alamat umatmu bakal teler semua. Nabi jelas-jelas minum susu, yang teler masih banyak. Ya bayar, ya bayar. Apalagi wayahnya organ tunggal. Ikutin himbauan Bu Kades, ikuti himbauan Babin Sababin Kamtipmas. Kalau mau organan paling telat pukul 18.00 berhenti. Kita mah enggak, jam 9 lanjut, jam 10 lanjut, tengah malam lanjut. Berkerak-kerak minuman keras di situ. Dulu Nabi minumnya susu, yang teler masih banyak, yang mabuk masih banyak. Apatah lagi kalau Nabi minum khamr. Jangan-jangan kita sambil rejeban gini bawa tuak. Jangan-jangan Pak, kopi ganti tuak. Jangan-jangan Bapak Ibu. Maka dari itu hidup adalah pilihan. Setiap pilihan pasti ada konsekuensi. Cuman saya ngomong-ngomong pilihan, alhamdulillah pemilu udah lewat, pilpres sudah selesai, pilkada sudah lewat. Cuman pesan sama ibu-ibu, yuk kita belajar cerdas ke depannya. Memilih itu berdasarkan hati nurani, bukan karena duit. Ya bayar. Saya heran sama emak-emak ini, yang di sono bukan yang di sini, yang di sono, yang di sono. Dikasih suaminya uang belanja 100.000 sehari, masih monyong, kurang itu. Tapi dikasih caleg 100.000 untuk 5 tahun, nyengir. Ini masalah, ini anomali. Ini buat adik-adik mahasiswa ini, tolong masyarakat Rangai Tritunggal ini bikin cerdas itu. Jangan sampai kemudian nurani digadaikan dengan uang. Itu pesannya. 100.000 tiap hari dari laki masih monyong, 100.000 dari caleg, nyengir. Maka wajar kita sulit mendapatkan pemimpin yang terbaik, itu sulit. Karena apa? Kita sendiri yang menentukannya. Tapi ngomong-ngomong, kalau milih tangan kanan susu, tangan kiri khamr, milihnya masih enak. Kayak nyanyian zaman dulu gimana? Madu. Nyaut aja ibu-ibu. Racun. Nah kan enak milihnya. Milih yang tangan kanan madu, pilih yang tangan kiri racun. Ibu-ibu kalau suruh milih di madu apa di racun?
Coba kita buat soal cerita ya. Yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar. Ibu-ibu milihnya susu atau khamar? Susu dong. Yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun. Milih di madu apa di racun? Lihat yang diracun di sono. Tandain pokoknya. Itu pertanyaannya yang salah. Artinya selama masih bisa milih mah enak. Karena ada pilihan. Yang repot itu Bu, kalau nggak ada pilihan lagi. Kadang-kadang kita buah si malakama, dipilih mati bapak, nggak dipilih mati emak. Ini masalah di kita. Saat kapan kita bingung? Saat talbis. Apa itu talbis? Kecampur. Khamar campur susu nggak bisa dipakai. Madu campur racun. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan campurkan antara yang hak sama yang batil. Ibarat air campur bensin. Air campur bensin diminum manusia mabok, diminum motor mogok. Enggak ada kenanya itu. Cuman yang lebih repot lagi Pak, bukan talbis tapi talafi. Apa itu talafi? Kamuflase. Tanya sama mahasiswa ini, apa kamuflase? Kamuflase. Kita ditipu dengan penampilan. Penampilannya malaikat, dalamnya belis. Halo. Talafi. Kalau kata wong Palembang waluyo. Ada yang nama suaminya waluyo? Maaf kalau ada, maaf kebetulan sama. Waluyo. Wajah lugu adi buayo. Ada juga Mulyono. Ada wajah mulia, hati orang keno. Wajah mulia, buaya juga. Hati-hati sekarang ini Bapak Ibu. Talafi itu kamuflase. Tampilannya susu, dalamnya khamar. Mereknya madu, dalamnya racun. Hidangannya kopi, dalamnya sianida. Matilah Wayan Mirna Solihin, diracun sama Jessica Kumala Wongso. Sampai sekarang saya nggak percayalah kalau Jessica beneran ngeracun, itu nggak percaya saya. Makanya alhamdulillah Jessica udah keluar dari penjara tuh sekarang. Tapi itulah pelajaran viralnya kasus kopi sianida Jessica Mirna Solihin. Itu pelajaran bagi kita umat Islam dan bangsa Indonesia serta masyarakat dunia. Hati-hati, babak baru sudah kita masuki. Apa itu? Zaman kamuflase. Jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kayak setan. Pakaian malaikat, dalamnya beles. Menipu Bapak Ibu. Kerudungnya panjang nyengser di tanah tapi jago ngerumpi. Ini di sana. Kalau di sini pusatnya. Tapi ngapa ya Pak, ibu-ibu ini kalau sudah ngerumpi itu serunya. Bibirnya sampai keriting, mulutnya mengot-mengot, matanya mendelik sampai atas. Bu, kata orang, makin pelan suaranya, makin valid informasinya. Coba kita lihat emak-emak kalau lagi ngerumpi. Kalau suaranya masih datar, masih biasa tuh rumpiannya. Tapi begitu dia sudah setengah berbisik, nah akurat ini. Apalagi sampai sudah nggak kedengaran sama yang jauh, itu valid informasinya. Ya, ada yang pengalaman? Oh, ada yang pengalaman di sono. Ya, hati-hati sekarang kita ini. Artinya begini, halo. Berislam ini jangan cuman penampilan. Jadi muslimah itu bukan cuman kerudungnya, bukan cuman gamis bajunya, tapi yang terpenting kelakuannya. Makanya abghadul ibad ilallah, hamba Allah yang paling dibenci, hamba Allah yang paling dimurkai itu mangkana taubuhu khairam min amali. Orang yang pakaiannya istimewa tapi kelakuan sebaliknya.
ang takunu thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Bajunya baju kenabian, jubahnya jubah kenabian, tapi kelakuannya kelakuan setan. Coba kita lihat Pak Haji Isra Hajali biasa aja bajunya. Pak Haji Ambo cuman pakai batik, Bapak Ibu. Enggak perlu kita kemudian pakai imamah udeng-udeng, janggut sampai udel, jubahnya yang ser di tanah. Tapi kalau kelakuan enggak benar ya jelek juga. Yang terpenting bagi kita itu akhlak, ya Pak ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah enggak lihat penampilan kalian. Yang Allah lihat itu bagaimana hati dan perbuatan kalian. Mudah-mudahan kita semua dituntun kepada jalan yang benar untuk selamat dunia sampai akhirat nanti. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Usai minum susu Nabi kita, thumma urija bina ila sama'id dunya. Lalu kami, kata Nabi, naik ke langit dunia. Urija. Urija itu artinya dinaikkan. Nabi nggak bisa Isra sendiri, kecuali Pak Isra bisa lah kali ya. Nabi nggak bisa Isra sendiri. Nabi nggak bisa Mi'raj sendiri ke langit. Beliau diisrakan, asra bi abdihi, diisrakan, urija, dimi'rajkan. Sampai di langit yang pertama, fastaftaha Jibril. Jibril minta dibukakan pintu. Fafutiha lana, dibukakan pintu langit yang pertama. Faida ana bi Adam alaihi salam farahaba bi wada'ali bi khair. Dibuka pintu langit pertama, saya berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam, bapak moyang umat manusia. Adam langsung menyambut aku, kata Nabi, dan mendoakan aku dengan kebaikan-kebaikan. Cuman ada yang aneh, di kanan dan di kiri Nabi Adam banyak bayangan-bayangan. Yang sebelah kanan siapa? Jibril. Itu arwah, ruh-ruh anak cucu Adam yang bakal masuk surga. Semoga kita termasuk di antaranya. Allahumma amin. Yang sebelah kiri Jibril. Yang sebelah kiri itu arwah anak cucu Adam yang bakal masuk neraka. Cuma Nabi waktu Mi'raj, Bapak Ibu, diajak ngintip surga, diajak ngintip neraka dikit. Bukan masuk, ngintip doang. Lihat-lihat dari kejauhan surga dan neraka. Lalu Nabi kemudian bikin pernyataan, at-tala'tu fil jannati fara'aitu aktsar ahlihal fuqara. Aku kunjung ke surga, kata Nabi, dan aku lihat di surga itu kebanyakan penghuninya orang fakir, orang miskin. Makanya nggak usah sedih kalau yang jadi orang fakir, nggak usah sedih jadi orang miskin. Orang miskin masuk surganya duluan kalau sholat. Kalau nggak sholat, orang weruh, nggak ngerti saya kalau nggak sholat. Jadi orang fakir itu di surga. Ini Nabi loh, Pak. Fara'aitu aktsar ahlihal fuqara. Yang ngisi surga itu, kata Nabi, orang fakir semua. Kebanyakan orang miskin. Saya mau tanya sama ibu-ibu, ibu-ibu milih kaya apa miskin? Milih kaya apa miskin? Ya kaya lah, males miskinnya, Bu. Hanya Nabi, Pak, yang milih hidup miskin itu. Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakini yaumal qiyamah, dan bangkitkan saya bersama rombongan orang miskin pada hari kiamat nanti. Ini doa Nabi. Kalau kita, termasuk saya, enggak mau doa minta miskin. Mudah-mudahan kita semua dikayakan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin.
Tapi ingat ibu-ibu, halo, kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Sepakat nggak? Betapa banyak orang yang kaya harta tapi miskin rasa. Tidak sedikit orang yang katanya miskin harta tapi kaya rasa. Mudah-mudahan kita benar-benar dikayakan. Kaya harta, kaya rasa. Bukan kaya yang menjadikan Anda bahagia, kata orang bijak, tapi bahagia yang membuat Anda berasa kaya. Bukan kaya yang menjadikan engkau bersyukur, tapi bersyukurlah yang menjadikan engkau kaya. Ini makna kaya itu. Makna kaya yang sesungguhnya. Kaya itu soal rasa. Nah, makanya saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak juga, kalau masalah harta kita punya bagian masing-masing, ya bayat. Orang nasibnya nggak sama, ya bayat. Orang rezekinya tak sama. Orang punya rezeki yang berbeda-beda, ya bayat. Tapi mental kaya itu adalah pilihan kita. Saya ingin sampaikan kepada kita semua hari ini, bagaimana agar kita bermental kaya. Pengen tahu tidak? Pengen tahu aja Pak, tahu banget. Tahu banget dong. 1. Ingat Bu, 1, jangan pernah terobsesi dengan milik orang. Nih adik-adik mahasiswa juga ya. Teman punya iPhone, gak usah dipengenin. Gak usah dipengenin. Jangan terobsesi sama punya orang. Sengsoro Pak. Kalau kita mengenin punya orang, apalagi mengenin bini tetangga. Sengsoro, sengsoro. Rumput tetangga lebih hijau. Ingat bapak-bapak, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif akan lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Ya iyalah, dibaca orang kita. Bu, nggak usah mengenin punya orang. Ibu-ibu stres Bu kalau kepengen sama kursi tetangga, pengen sama cat rumah tetangga, apalagi panas-panasan Pak. Tetangga beli mobil, papa kapan? Pak, tetangga ganti motor, papa kapan? Pak, tetangga ganti TV, papa kapan? Pak, tetangga ganti istri, papa kapan? Sengsara kita. Nggak enak terobsesif sama punya orang. Punya kita aja disyukuri. Insya Allah enak hidup. Apa punya kita Bapak Ibu, adem kita. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau kita ingin bermental kaya, rajin-rajin nengok ke bawah, jangan mendongak ke atas. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang-orang yang jauh di bawah kalian, jangan melihat orang yang ada di atas kalian. Capek hidup kalau mendongak ke atas. Kalau kata ibu saya, cuman ibu saya ini nggak bisa bahasa Indonesia, lancarnya bahasa Inggris. Kata ibu saya, halah kinai aban di pucuk, tundoi saja baik keting. Ini bahasa Inggris Kingston ini. King itu raja, stone itu batu raja. Aneh kan jemugan, angin kan. Jadi buat adik-adik mahasiswa juga, karena ini pesan ibu saya. Waktu saya masih kecil kan saya nakal. Ibu saya tuh sambil gebukin pantat. Pantat itu bahasa Inggrisnya buhet. Buhet. Ibu saya tuh sambil gebukin pantat alias buhet tadi itu Pak. Halakina ina aban di pucuk tundoi saja baik keting. Ama dihisare lah lama dihisare. Ama dihi miskin lah lama dihi miskin. Kalau kita susah nak, sudah dari dulu kita susah.
Kalau kita miskin nak wis ket mbien. Sejak kemarin-kemarin kita memang jadi orang miskin, enggak tumben jadi orang miskin. Enggak tumben jadi orang susah. Jangan heran sama punya orang. Tuh ibu, itu ngebekas bu, nasihatnya kayak gitu ngebekas. Makanya anak jangan diajarin salah, ajarin yang benar-benar. Nanti gede dia ngebekas. Ini buat adik-adik mahasiswa penting. Karena usia anda ini usia bandwagon, mudah ikut-ikutan, pengen punya orang, pengen cewek temennya, gitu ya. Mudah-mudahan adik-adik KKN ini dapat jodoh di Rangai Tritunggal. Allahumma amin. Iya begitu prinsip hidup. Kita harus punya komitmen. Kalau kita hidupnya nengok ke bawah, betapa banyak orang yang hidupnya lebih susah dari kita. Ya Pak ya. Betapa banyak orang yang bebannya lebih berat dari kita, tapi dia nggak berisik. Dia berjuang, dia tahan bebannya, dia nikmati perjuangannya. Dia tutup mulutnya, gak pernah berisik. Itulah orang hebat. Malu kita sama orang-orang yang kayak gitu. Bu, susah dikit jangan update status gitu bu. Ngapalah ibu-ibu ini susah dikit bikin status WA, susah dikit upload di Facebook. Begitupun sebaliknya, senang dikit pamer. Nah yang ketiga, ciri orang yang bermental kaya itu nggak pernah pamer. Tahu kita kaya, tapi nggak perlu kita pamer. Ya Pak ya? Tahu kita ada, yang kayak gitu nggak usah dipamerin, nggak bagus, nyakitin hati orang. Woi, mohon maaf, ada artis pamer beli tas 1 miliar, nggak satu lagi puluhan tasnya itu. Tasnya harga 1 miliar, isinya cuma minyak telon. Paling banter iPhone. Mahalan tasnya sama isi tasnya itu. Ada artis beli bathtub, tahu bathtub bu? Bak mandi itu loh bu. Beli bak mandi itu 3 miliar, mapas. Kita mabuk, saya kasih solusi kalau ibu-ibu pengen bak mandi, harganya cuma 200.000, gede banget bu. Mereknya anti pecah, gede banget itu. Tapi begini maksud saya, dia mau beli tas bermiliar-miliar, hak dia, duit dia, ya Pak ya? Dia mau beli bathtub 3 miliar, hak dia, duit dia. Ada yang beli jamban, tahu jamban? Kloset itu loh bu, yang terbuat dari emas, harganya 10 miliar cuman buat ngising. Untuk temising saja 10 miliar. Ala kebangga jeme. Puyan Bapak Ibu. Cuman oke beginilah, hak dia, duit dia, nggak ngerugiin kita. Ya Pak ya? Cuman yang begitu-begitu itu ya jangan pamer, ge. Agama mengajarkan jangan pamer. Mengapa? Jangan pamer kekayaan di tengah-tengah orang miskin. Jangan pamer kemewahan di tengah-tengah orang yang sulit. Jangan pamer kesenangan di tengah-tengah orang yang susah. Jangan pamer kenyamanan di tengah-tengah orang yang lagi kena banjir. Jangan pamer kemesraan di dekat orang yang jomblo. Sakit rasanya. Nih, yang punya pasangan, jangan mesra-mesra amat di depan orang tuh, bikin orang pengen aja. Pak, jangan sering-sering upload istri dan mesra Pak, kayak bapak aja yang punya bini. Begitupun juga ibu-ibu. Ada hal-hal yang positif itu nggak perlu dipamer. Makanya dalam Islam ada penyakit ain. Apa penyakit ain? Ketika kita memamerkan kesenangan, ada yang iri sama kita. Dia memandang dengan mata penuh iri, kita bisa sakit loh. Kita bisa sakit. Ain itu bukan sihir, bukan perdukunan, bukan. Tapi salah kita karena kita sering memamerkan sesuatu yang gak pantas untuk dipamerkan. Apalagi soal harta, agar kita lebih mawasdin. 3 ya. Yang keempat, ciri orang yang bermental kaya itu tidak mengharap subsidi. Enggak ngarap PKH, enggak ngarap bansos,
nggak ngarep BLT, bahkan nggak ngarep makan siang gratis. Itu orang yang bermental kaya. Maksud saya begini, orang Indonesia ini banyak yang kaya-kaya tapi mental miskin. Rumahnya sudah gedong, lantainya sudah keramik, tapi masih nerima PKH. Ya bayar. Ini masalah kita. Banyak orang yang tak tahu diri. Lagunya kayak sosialita. Setiap hari Minggu senam di rumah Bu Kades. Sampai Pak Kades nggak bisa merem matanya. Kok seksi-seksi amat gitu ya. Lagu kayak sosialita. Baju olahraganya ngetat. Kalau pengajian matching, ungu semua. Sampai dalaman aja ungu, Bu. Ya ada yang pakai pink, kondangan pakai tasnya aja matching sama bajunya. Begitu masuk taruh begini, 5 jari dipasangin cincin semua digoyang-goyang. Dibilang melarat tersinggung, pengennya dibilang kaya, tapi ketiban gak dapat BLT bansos dari Bu Kades, ngamuk. Ini di sono, kalau di sini pusatnya. Ini masalah. Terlalu banyak orang bermental subsidi. Makanya begini, ciri negara maju itu subsidinya itu bukan subsidi konsumtif, tapi subsidi produktif. Makanya saya nggak setuju dengan program makan bergizi gratis, karena sifatnya konsumtif. Tahu konsumtif, Bu? Jadi tai. Iya, jadi tai. Nggak bagus, karena duitnya banyak. Anggaran per tahun yang dibutuhkan itu berapa, Pak? 400 triliun. 400 triliun itu nolnya berapa? Ketik di kalkulator, error kalkulator. Saking banyak nolnya. 400 triliun itu, Bu, kalau dibelikan seblak semua, tenggelam Lampung sama laut sebelah ini. Mahasiswa jajan tinggal makan aja, nggak usah bayar lagi. Saking banyaknya 400 triliun itu, Pak. Nah, saya ngusul sama pemerintah, program makan bergizi gratis itu bukan dibatalkan, bukan dihilangkan, tapi program makan bergizi gratis dikonversikan menjadi sekolah bebas biaya. Tepuk tangan. Biar Pak Prabowo dengar. Iya dong. Mulai dari SD, SMP, SMA, sarjana S1, nggak ada biaya. Enggak ada UKT. Woi, pikir anak ITERA cair dah gua. ITERA ini yang dapat bidik misi enak, dapat duit juga, tapi yang nggak dapat mahal, Bapak Ibu. Biaya kuliah tuh mahal. Belum fotokopi ini, fotokopi itu, ada aja biayanya. Belum lagi kuota dan lain sebagainya. Itu kalau pemerintah cerdas, itu bukan makan, tapi sekolah tanpa biaya. Habisnya sama juga. Atau beginilah, kalau satu siswa 300.000 sebulan makan siang itu, saya pikir-pikir daripada dikirim dalam bentuk makanan yang takutnya uang itu menjadi bancakan yang menang tender, lebih baik 300.000 itu kirim langsung ke rekening ibunya di rumah. Woi, itu kalau 300.000, Bu, beras harga 15.000 yang bagus, oi, dapat 2 karung kita. Sekeluarga makan. Itu kalau anaknya 1. Kalau anaknya yang sekolah 4, 1.200.000. Yang habis tetap sama, 400 triliun. Sama habisnya. Dikirim ke emaknya di rumah. Saya yakin Bapak Ibu nggak akan ada korupsi. Yang penting jangan dikirim ke rekening bapaknya. Jadi rokok dia, Bu. Masalah itu dikirim ke rekening emaknya. 2029 kalau pemilihan presiden lagi, Pak Prabowo bisa menang 100%. Andai kata ini didengar, sama habis duitnya 400 triliun. Jangan ngajarin bangsa kita ini jadi bodoh. Jangan. Harus diajari cerdas bangsa ini, demi majunya bangsa dan negara kita. Jadi sekali lagi, jangan ngarep subsidi. Kalau bisa, Bu, kalau dana desa cair, tiba-tiba ada perintah bagi bansos BLT dari dana desa, ibu-ibu langsung ngacung sama Bu Kades. Maaf Bu Kades,
Kami nolak BLT. Kami nolak bansos. Enak aja nih Bu. Kami nolak bansos, nolak BLT. Lo ngapa kata Bu Kades? Kamu orang malah. Nah. Lo ngapa kata Bu Kades? Kamu orang marah sama saya. Mic-nya nggak setuju mic-nya. Kamu orang marah sama saya. Bukan Bu Kades. Mending duitnya buat pembangunan. Keren. Itu baru rangai Tritunggal. Ya inilah kita bermental kaya. Betul kan? Karena nggak mudah Bu Kades. Didik kita bermental kaya itu nggak susah, nggak mudah. Begini Bu, walaupun nggak dapat bantuan pemerintah, nggak urung kita dapat rezeki dari Allah, ya kan? Ini yang harus kita garis bawahi. Yang ngasih rezeki itu Allah apa pemerintah sih? Allah. Kalau pemerintah malah korupsi, betul kan? Bukan ngasih rezeki. Yang untuk kita disunat juga sama dia. Ini masalah nih di negeri kita ini. Makanya yang nggak dapat bantuan pemerintah nggak usah kecil hati. Rezeki dari Allah. Nggak kita kaya anak kita Bu, ya bayar. Nggak kita cucung yang kaya, nggak cucung cicit yang kaya, nggak cicit canggah yang kaya, nggak canggah warengnya, udek-udeknya. Terserahlah mau keturunan kita yang keberapa yang kaya raya. Yang penting kita jangan bermental miskin. Yang kelima, ciri orang yang bermental kaya itu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Rajin sedekah menurut kemampuan kita. Dulu saya punya tetangga Bu, rumahnya gede gerebe tapi kaya. Mengapa kaya? Dia nggak pernah minta sama orang, nggak pernah dapat bantuan dari pemerintah. Tapi dia punya pohon kelapa, punya pohon nangka di pekarangan. Dia unduh kelapa, dia unduh nangka. Buatlah sayur gori, santan nangke. Kemudian dimasukin ke kantong plastik, dibagi-bagiin ke tetangga. Mbah, apa ini Mbah? Aku nggak bisa sedekah yang lain karena aku orangnya orang sederhana, rumah aja gede geribe. Yang bisa aku sedekahkan ya ini sayur nangka. Oi Pak, kalau masih sehat lemak sayur nangka dulu. Gulai nangke, sambal calo, lauk ikan asin tanjan, lalapnya triple, petek, jengkol, jaling, petai, jehing, kabau. Wih mantap. Restoran Padang lewat itu Bapak Ibu. Kalau sudah santan nangka ketemu ikan tanjan, ikan asin, lewat yang lainnya itu. Maka dari itu yuk kita tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan jam dulu. Kemudian yang berikutnya kata Nabi, wa tala'tu fin nari fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Aku kunjung ke neraka. Nah ini masalah ini. Aku kunjung ke neraka, ternyata isi neraka kebanyakan perempuan, emak-emak, hebai betina. Itu yang banyak di dalam neraka itu. Tapi mohon maaf ya Bu, saya ini mau bahas ibu-ibu ini. Kalau dilihat dari muka-mukanya, ibu-ibu ini kayaknya bakal masuk surga semua. Kayaknya tapi ya, sepertinya, pastinya cuman Allah yang tahu. Cuman walaupun saya yakin, bapak-bapak yakin dan ibu-ibu juga yakin, karena kita umat Nabi dan kita demen maulid, demen rejeban, demen pengajian yang lainnya, kita yakin kita bakal masuk surga. Kita cuman nggak bisa mastiin saja. Yakin mah harus, cuman harus diketahui apa sebab perempuan banyak di neraka. Satu, karena perempuan melawan suami.
Ibu-ibu paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Kalau ibu-ibu pengen masuk surga, taat suami. Tapi kalau pengen masuk neraka, Bu, gampang, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur, Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Nggak usah bayar kaplingan di neraka itu. Kalau dia bangun, maaf Pak, nggak sengaja gua. Padahal sengaja, nggak apa-apa, nggak marah dia nggak sengaja, ngakunya kan begitu. Tapi masuk nerakanya, bablas langsung, nggak pakai hisap-hisapan lagi. Makanya istri harus taat kepada suami. Surganya istri ada pada keredoan suaminya. Yang kedua, mengapa perempuan banyak masuk neraka? Karena perempuan tidak syukur sama suami. Kata orang di medsos, cinta tak mengenal warna kulit, tapi cinta mengenal warna duit. Kalau papa kerja, mamah belanja. Kalau papa nganggur, mamah kabur. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dia dipeluk-peluk. Tapi kalau dompet lakinya lagi nipis, laki megang, bilangnya najis. Jijai bajai najong tralala. Enggak syukur sama suami. Ibu-ibu ini kalau pengen masuk surga, jadilah istri nerimo. Kalau dikasih suami, Bu, uang belanja 30 juta sebulan, nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Ini mah boro-boro. Ini berhubung ada bapak-bapak, Pak, saya kasih tahu sama bapak-bapak, himbauan ini. Jangan cuman nuntut istri nerimo. Suami juga jangan pelit. Ini sudah pelit bin pisit, alias kemehit, kedekut. Ibu-ibu ini paling sebel sama suami yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Ada nggak zaman sekarang, Bu? Yang mana orangnya? Kalau di sini nggak enak, Pak, nggak enak. Ibu-ibu paling sebel sama laki pelit. Nggak enak punya laki pelit. Apa aja ditanyain ya, Bu ya? Duit udah disimpan istri, masih ditanya lagi. Dasar laki kayak gitu tuh. Maka bertobatlah, Pak, dari pelit sama istri itu. Sekali-kali panggil istri, Mama, meriki Mama, sini kudai, ayat naon Papa. Duduk Mama. Bapak begitu istri duduk, rogoh kantong kanan, keluarkan duit 15 juta, banting, cereker. Ini uang apa Papa? Ini uang belanja Mama. Beli beras, bayar token, ongkos anak sekolah, cicilan kulkas, cicilan motor, cicilan seragam pengajian ini. Kira-kira Mama cukup? Ya cukup Papa. Malah ada sisanya. Ya kalau nyisa, simpen tabung sama Mama, itulah Alhamdulillah. Bini mau nyimpen duit, nanti dulu Mama, engke halah atuh. Naon deui atuh Papa, kata si Ece. Ambil lagi duit 15 juta, banting lagi, jeler. Ini apa lagi Papa? Ini bonus untuk Mama. Capek Mama masak, capek Mama ngurusin anak-anak kita Mama. Malam-malam capek Mama ngangkang juga. Ini bonus untuk Mama. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya 30 juta. Mau nggak, Bu? Mimpi kasihan deh lo. Mimpi sampai jedut langit. Ya kalau ada Pak, kalau nggak ada ya jangan dipaksa ya Bu ya.
Jangan ngajarin orang Indonesia kona. Karena saya tahu peringkat wanita paling hebat itu Bu ada di orang Cina. Cina itu Pak adalah etnis terkuat di muka bumi. Ranking 1 Cina. Karena apa? Negara yang 1,5 miliar penduduknya. Dan mereka betul-betul berjuang. Nomor 2 yang ranking wanita terkuat itu Indonesia. Orang Indonesia itu kuat, bertahan. Disakiti juga masih kuat. Laki hidung belang, mata keranjang. Udah hidungnya belang, matanya keranjangan, bajingan tengik juga. Kerjaannya cewekan pacaran. Mana kerjanya males, istri harus banting tulang sendiri. Sama orang tua digoblok-goblokin. Tetap sama tetangga dibangu-bangukan. Bange. Laki dia ngutak payah masa enak tahan kan. Digituin tapi tetap bertahan. Demi apa? Demi anak-anak. Nggak ada yang mengalahkan kehebatan wanita Indonesia. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu harus disayangin ini. Yang ketiga, perempuan yang masuk neraka itu gara-gara apa? Mengotori ranjang suami. Apa maksudnya? Suami keluar rumah, peras keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, badan berkalang tanah, nyawa jadi taruhan, nyari nafkah buat bini sama anak-anak. Nah bininya memasukkan laki-laki lain ke dalam kamarnya. Hati-hati Bu. Dalam hadis sahih, betapa banyak pelacur diampuni dosanya, diterima tobatnya ketika dia bertobat. Kenapa? Karena pelacur jualan. Dia nggak punya laki dia. Tapi jangan pula ibu nggak tanggung jawab saya Bu. Dosa juga soalnya. Dosa. Tapi akan lebih besar dosanya kalau istri yang melakukan, karena dia punya suami. Makanya jangan sekali-kali, jagalah kehormatan keluarga. Cocok atau cocok? Ini materi pengajian bukan materi gosip ya. Materi pengajian. Tapi ingat Pak, wanita itu makhluk lemah kok. Ya enggak Bu? Siapa sih yang pengen selingkuh? Enggak ada kan? Betul enggak kira-kira? Enggak ada yang pengen selingkuh. Ibu itu setia. Cuman begini Pak, perempuan kalau sudah kadang dingin beku hatinya, enggak mudah menghangatkannya lagi. Jangan salahkan kopimu yang dingin karena dia pernah hangat namun engkau abaikan. Bertahun-tahun nikah dimarah terus sama lakinya, selip dikit kena tempeleng, selip dikit kena gentak, duit belanja juga nggak mencukupi, mulutnya kasar kotor, istri teraniaya sengsara bagaikan penjara di dalam rumah. Suatu hari mulai istri beli Android. Bikinlah aplikasi Facebook, namanya Sumini. Cuman karena katro digantilah Bunda Lia. Iya, Bunda. Si Bunda Lia ini contoh cumanan. Yang Lia jangan marah. Bunda Lia begitu update status, bikin foto profil, mulutnya sampai pengot pakai 2 jari. Begaya. Udah pakai filter, cantik kan? Woi, glowingnya pakai filter. Komenlah teman Facebook. Cantiknya. Iya. Istri yang nggak pernah dipuji suami, bahaya kalau dipuji suami orang. Bahaya. Sama suami kerjaannya kena marah, sekali dipuji suami orang, pala mekar, kuping mekar, lubang hidung melar, baunya naik. Rasanya Bu, udah kayak Ayu Ting Ting aja rasanya. Saking haru birunya. Ujung-ujungnya janjian ketemuan. Kadang-kadang ibu-ibu ini tahu, bapak-bapak harus tahu, perempuan paling senang dipuji suami. Kadang-kadang ibu-ibu ini pengen dipanggil kemerah-merahan, kayak Nabi manggil Aisyah, wahai yang kemerah-merahan, ya Humairah. Ibu-ibu dandan sudah serba pink, kerudung pink, bajunya
pink, androknya pink, daleman pink, bedaknya pink, blush onnya pink, lipstiknya pink. Mana nyangkut di gigi lagi ya. Depan suami lewat, sebetulnya pengen dipanggil yang kemerah-merahan. Apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Tega bapak-bapak, mentang-mentang anak babi pink juga. Maka dari itu ya penting, harmonisasi rumah tangga itu penting. Betul nggak kira-kira? Buat bapak-bapak ingat, wanita diciptakan bukan untuk disakiti. Istri diciptakan untuk dicintai. Jangan pernah membuatnya yang menangis. Karena malaikat akan menakar setiap air matanya yang jatuh. Maka dari itu Pak, penting menghangatkan hubungan rumah tangga. Baik, lanjut dikit lagi ya. Naik ke langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai di langit yang ketujuh. Fafutiha lana, dibukakan pintu langit yang ketujuh. Faida Nabi Adam alaihi salam. Ketika itu kata Nabi, saya berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Saking pengen buru-burunya Bu. Oh, jam 3. Saya tuh jam 3 pengen selesai tadi itu. Lewat dikit enggak apa-apa ya. Faida Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika itu saya berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Idhuwa musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur. Yang ketika itu beliau menyandarkan bahunya ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu apa? Ka'bahnya malaikat. Jadi manusia punya Ka'bah namanya Baitullah. Malaikat punya Ka'bah namanya Baitul Ma'mur. Dari Baitul Ma'mur tsumma dhahaba bi ila Sidratil Muntaha. Kemudian saya dibawa ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha Nabi naik lagi sampailah di puncak tertinggi. Nabi duduk iftirash, duduk tahiyat awal. Lalu Nabi membaca penghormatan. Apa bunyi penghormatan ketika menghadap Allah? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawab lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah naik. Ingat, halo. Kalau naik tunjuk itu Bu, illallah naik. Karena kita ini Syafi'iyah Pak. Illallah naik. Kan ada 4 macam. Imam Syafi'i illallah naik. Imam Hanafi la ilaha illallah turun. Imam Hambali dari at-tahiyat udah naik. Imam Malik naik digerak-gerakkan kanan kiri tak. Yang saya bingung itu yang atas bawah. Tak. Yang lebih bingung lagi yang muter-muter. Wer. Bingung kita. Jangan neko-neko, illallah naik. Itu madzhab Syafi'i. Fa'auhallahu ta'ala alayya khamsina sholah. Lalu Allah wahyukan kepada saya 50 sholat. Ditawar-tawar tinggal 5 waktu sholat. Ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna khamsa sholawatin. Sesungguhnya dari 50 tinggal 5 waktu sholat. Likulli sholatin asrun. 1 sholat nilainya 10. Fadzalika khamsuna sholah. Maka jumlahnya sama dengan 50 juga. Wa ahidtu anni ahdan. Dan aku buat perjanjian kata Allah. Annahu man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Yang jaga sholat 5 waktu pada waktu-waktunya, ku masukkan dia ke dalam surga. Wa man lam yuhafiz, tapi sebaliknya yang enggak menjaga sholat zuhur mepet asar, asarnya nunggur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan.
ketiban sholat subuh bapak-bapak niatnya begini, usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Lo kok kodoan Pak? Jam 8 sholat subuh. Masih masuk secara fikih benar niatnya. Tapi yang aneh niat istrinya. Apa kata istrinya? Usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal kiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan? Jam 10 lo sholat subuh. Yang lebih hebring anak-anak mahasiswa, usolli fardhos subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isai, keroyokan oplosan lillahi ta'ala, hancur sholat. Yang lebih hebring lagi orang kota, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Nah, segitu saja dulu Bapak Ibu. Intinya Isra wal Mi'raj ini, yuk kita jaga sholat, kita perbaiki akhlak kita, mudah-mudahan kita selamat dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.